Assalamualaikum Sobat Kimia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi pada sel elektrolisis. Reaksi pada sel elektrolisis itu dapat diprediksikan pada katode, yaitu yang memiliki enol reduksi yang paling tinggi dari berbagai kemungkinan reaksi yang terjadi. Jadi misalkan ada pelarut air H2O, kemudian ada ion positif, maka yang diprediksi terjadi adalah yang memiliki enol reduksi paling tinggi. Sedangkan pada anoda itu yang memiliki enol reduksi paling rendah. Kenapa? Karena reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi, sehingga enol reduksi paling rendah itu adalah enol oksidasi yang paling tinggi. Namun prediksi tersebut belum tentu selalu benar, karena fakta eksperimen reaksi yang terjadi seringkali atau bisa saja tidak sesuai prediksi, karena ada pengaruh dari konsentrasi larutan, arus listrik, kelebihan tekanan, dan jenis elektrode. Misalkan saja pada oksidasi beberapa ion halida, meski enol air lebih rendah dan lebih mudah oksidasi, namun kebalikannya ion halida yang teroksidasi, ini halida ya, bukan halida ya, ion halidanya yang mudah mengalami oksidasi karena ada fenomena kelebihan tekanan listrik pada prosesnya. Nah, berdasar situasi ini, maka yang menjadi dasar penentu utama adalah fakta eksperimen. Sedangkan prediksinya adalah untuk membantu menemukan fakta-fakta eksperimen. Nah, berdasarkan dari fakta eksperimen, maka disusunlah suatu pola umum reaksi yang terjadi di katoda. Nah, nanti kalau di katoda kita lihat ion positifnya. Jika ion positifnya itu berasal dari cairan, leburan atau lelehan, dan tidak, artinya di sini tidak ada pelarutnya, maka cairan atau ion dari logam atau ion positifnya tersebut direduksi. Nah, misalkan Na+, maka dia menjadi Na. Sedangkan bila ion positifnya berasal dari larutan, maka tidak hanya melibatkan ion positif, tapi juga melibatkan pelarut, umumnya adalah air. Nah, nanti jika ion positifnya dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn, yang bereaksi nanti adalah air, karena enol air lebih besar, sehingga reduksi yang dapat terjadi lebih dulu itu adalah reduksi dari air ya. Jadi reaksinya nanti jika ion positifnya Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+, atau Bi2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, dan Ra2+, serta Al3+, dan Mn2+, maka yang bereaksi air. 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 dan 2OH-. Nah, jika ion positifnya selain dari golongan 1A, 2L atau Mn, maka ion tersebut direduksi karena enol air lebih kecil, sehingga yang tereduksi adalah ion logamnya. Misalkan Cu2+, maka reduksi menjadi Cu. Sedangkan jika ion positifnya adalah H+, maka reaksinya adalah 2H+ direduksi menjadi H2. Jadi nanti kita memilih satu reaksi yang terjadi di katode dari berbagai kemungkinan reaksi yang terjadi. Demikian juga yang terjadi di anoda. Di anoda reaksi oksidasinya, kita lihat elektrodanya nanti ya. Ada dua jenis elektroda, elektroda inet dan non inet. Non inet itu artinya mudah bereaksi ya, selain platina, emas, dan karbon. Sehingga apa yang terjadi? Elektrodanya itu yang bereaksi oksidasi. Misalkan elektroda Cu, maka akan bereaksi menjadi Cu2+ teroksidasi. Sedangkan jika elektrodanya inet, misalkan adalah platina, emas, dan karbon, artinya elektrodanya ini susah bereaksi, yang bereaksi adalah ion negatifnya di situ. Jika ada ion F-, Cl-, Br- dan I-, ion tersebut dioksidasi. 2F- menjadi F2 dan 2 elektron, misalkan Cl ya 2Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. Kemudian jika ion negatifnya itu adalah ion asam oksi itu adalah asam yang mengandung oksigen, misalkan NO3-, SO4-2-, PO4-3-, dan CO3-2-, yang terjadi H2O dioksidasi. 2H2O nya menjadi O2
dan 4H+ dengan melepaskan 4 elektron. Nah, jika ion negatifnya itu ion OH-, maka ion OH-nya yang dioksidasi menjadi O2 dan H2O. Jadi reaksi di sini. Nah, prinsipnya di katoda nanti memilih satu reaksi yang terjadi, di anoda juga memilih satu reaksi yang terjadi berdasar beberapa kemungkinan reaksi yang ada ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Kita mau mengelektrolisis larutan NaCl dengan elektroda C. Langkah pertama apa yang dilakukan? Kita lakukan ionisasi larutan. NaCl aqueous larutan jika diionisasi adalah Na+ dan Cl-. Nah, kemudian kita tentukan reaksi di katoda dulu atau di anoda, sama saja dibolak-balik. Reaksi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi di katoda yang dilihat adalah ion positif. Nah, ion positifnya adalah Na+. Ion positifnya berasal dari larutan. Nah, jika ion positifnya berasal dari larutan, maka kita akan memilih aturan mana yang dipakai ya. Kita akan memilih aturan mana yang dipakai. Nah, di sini ion positifnya dari larutan ya. Ionnya tadi adalah ion Na+. Na+ adalah golongan 1A ini. Nah, berarti aturan mana yang terpakai? Aturan yang terpakai adalah ion positif dari golongan 1 ini. Nah, aturan yang lain tidak terpakai. Itu ya. Yang bereaksi air karena enolnya lebih besar, 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 dan 2 OH-. Kita lihat di sini. Nah, ini yang terjadi di katoda. Tuh. Sedangkan di anoda kita lihat dulu elektrodanya. Elektrodanya adalah karbon. Nah, karbon ini termasuk elektroda inet ya. Susah bereaksi. Jika elektrodanya inet, maka yang dilihat adalah ion negatif. Nah, ini adalah elektroda inet. Nah, yang dilihat adalah ion negatifnya. Apa ion negatif dari larutan tersebut? Ionnya adalah Cl-. Nah, kita lihat di sini. Inet ya, maka kita pakai aturan yang inet di sini. Kemudian kita lihat ion negatifnya. Ion negatifnya adalah Cl- di sini. Nah, maka ion tersebut dioksidasi. Kita lihat saja. Nih, di anoda maka Cl-nya dioksidasi menjadi Cl2 dan 2 elektron. Nah, tidak sulit, cuma kita harus memahami bahwa kita memilih mana reaksi yang terjadi berdasar berbagai kemungkinan reaksi yang ada. Kita lihat contoh yang kedua. Misalkan elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda PT. Kita ionisasi dulu H2SO4 jika dipisah, ini kan poliatom ya, satu kesatuan. Jumlahnya ada 1, maka jika dipisah ada H+ dan SO4 2-. Hanya ada 2. Reaksi di katoda. Nah, reaksi di katoda kita lihat ion positifnya. Nih, ion positifnya. Kita lihat dulu di sini. Ion positifnya adalah H+. Nah, di sini. Dan berasal dari larutan ya, maka aturan cairan tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai. Kita lihat aturan dari larutan. Yang mana yang terpakai dari 3 pilihan larutan? Ion positifnya tadi H+, maka ini yang dipakai. Nah, kita lihat di sini. Karena ada H+, maka H+-nya mengalami reaksi reduksi menjadi H2. Bagaimana dengan reaksi di anoda? Reaksi di anoda kita lihat elektrodanya. Elektrodanya adalah PT. PT itu termasuk elektroda inet ya, bersama-sama dengan CC, AU dan PT. Maka kita lihat ion negatifnya. Karena apa? Elektrodanya tidak bereaksi. Ini tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah ion negatifnya. SO4 2- dalam larutan. Kita lihat di aturannya. Nah, inet ya, kita pakai aturan inet. Non inetnya tidak kita pakai. Ada ion SO4 2-. Nah, ini berarti yang kita pakai adalah aturan anoda inet.
untuk reaksi yang kedua ini. Yang bereaksi adalah air. H2O dioksidasi menjadi O2, 4H+ dan 4 elektron. Nah, jadi dari persaingan berbagai kemungkinan, ada saingan antara PT, SO4 2- dan air, maka yang menang pada anoda reaksinya adalah air, sehingga airnya yang teroksidasi. Ini ya, 2H2O menjadi O2 plus 4H+ dan 4 elektron. Kita lihat contoh yang ketiga, yang terakhir. Misalkan larutan ZnSO4 dielektrolisis ya dengan elektroda Cu, maka ionisasinya ZnSO4 diionisasi adalah Zn2+ dan SO4 2- ya. Ini dari Zn2+ dan SO4 2-, Zn2 SO4 disederhanakan menjadi ZnSO4. Nah, reaksi di katodanya kita lihat ion positifnya adalah Zn2+ dan berasal dari larutan. Kita lihat di aturannya. Ya, berarti kita pakai aturan larutan ini ya. Kemudian kita lihat Zn2+. Zn2+ tidak termasuk 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang terpakai adalah aturan yang kedua ini. Ion positifnya selain golongan 1A, 2Al atau Mn, ion positifnya itu yang mengalami reaksi reduksi. Jika di sini contohkan Cu2+, maka kita sesuaikan dengan yang bereaksi tadi. Yang bereaksi adalah Zn ya, maka yang tereduksi adalah Zn-nya ini. Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Kemudian bagaimana reaksi di anoda? Reaksi di anoda kita lihat elektrodanya. Elektrodanya adalah Cu. Cu ini adalah jenis elektroda non-inet. Nah, ketika terjadi persaingan reaksi di anoda antara Cu, kemudian ion SO4 2- dan juga ada pelarut air, ada 3 kemungkinan zat yang bereaksi di sana, maka yang menang adalah, kita lihat saja di aturannya, non-inet. Nah, karena dia non-inet, maka yang menang adalah elektrodanya tersebut. Elektrodanya dioksidasi. Itu ya. Kita lihat di sini. Nah, di anoda terjadi reaksi oksidasi dari Cu menjadi Cu2+ dan 2 elektron. Jadi persaingan antara Cu, SO4 dan pelarut air. Nah, pastinya kalau aqueous itu ada pelarut air kan di situ ya. Jadi dari 3 persaingan itu yang menang adalah Cu. Ini tidak terjadi dan H2O-nya juga tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, tidak sulit, kalian hanya perlu menentukan mana reaksi yang terjadi berdasar kemungkinan reaksi yang terjadi, dan pola-pola tadi, pola reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ditentukan berdasarkan fakta eksperimen. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai reaksi pada sel elektrolisis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.